Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar yang terkasih di 98,3 FM Radio Cakrawala. Apa kabarnya Anda pada pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Melania Imeng dapat kembali hadir menemani Anda dalam Oase Rohani Katolik untuk hari ini Minggu 2 Maret 2014. Dan di hari ini saya juga penuh dengan sukacita karena Romo Albertus Medianto Okarem yang akrab kita panggil dengan Romo Medi sudah ada di studio bersama saya. Dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyapa Romo Medi. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Imeng dan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa akhirnya kita sampai juga ke bulan Maret. Kita berada pada minggu pertama 2 Maret 2014. Harapan saya Anda semua dalam keadaan baik, sehat, penuh berkat Tuhan berlimpah bagi Anda sekeluarga. Ya, Romo sudah menanyakan kabar para pendengar ya Romo, tetapi saya belum menanyakan kabar Romo. Bagaimana kabar Romo di pagi hari ini? Baik, kabar saya hari ini baik juga, sehat, juga penuh sukacita. Ya, memasuki bulan yang baru ini. Memasuki bulan yang baru ya Romo ya. Ya, dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita mengawali hari yang indah di bulan yang indah juga dengan doa pagi, dan kita akan berdoa bersama-sama Romo Medi. Para saudara, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sumber pengharapan kepada setiap orang yang takut menghadapi hari esok dan prihatin memandang hari-hari kemudian. Engkau memberikan jaminan kepastian bahwa tiada orang yang tidak pernah Kau perhatikan dan Kau sayangi. Kami mohon, kuatkanlah kami bila kami merasa bimbang dan kurang percaya. Semoga kami tak henti-hentinya mencari dan mengutamakan kerajaan surga di dalam hidup kami, agar kami senantiasa memandang kemuliaan-Mu dalam diri saudara, dalam setiap anggota keluarga kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Tuhan telah menjadi pelindungku dan mengantar aku ke tempat yang lapang. Ia menyelamatkan daku karena menyayangi aku. Pendengar yang terkasih, hari ini Minggu 2 Maret 2014 merupakan hari Minggu di Pekan Biasa yang ke-8. Dan bacaan liturgi untuk hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 49 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 1 sampai 5, dan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dan untuk para pendengar yang telah siap dengan kitab sucinya, marilah bersama-sama kita buka dan kita baca kitab Yesaya bab 49 ayat 14 sampai 15. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Maka berfirmanlah Tuhan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan pendengar yang terkasih, kini marilah bersama-sama kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhan
daripadanya keselamatanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan para pendengar yang terkasih, kini marilah bersama-sama kita menyiapkan hati. Kita akan mendengarkan Romo Medi akan menyampaikan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Allah itu hidup dan kuat, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung.
toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan pendengar yang terkasih, kini kita akan masuk dalam perbincangan rohani untuk pagi hari ini, Minggu 2 Maret 2014. Baiklah Romo Medi, kabar sukacita apa Romo yang hendak disampaikan dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil untuk pagi hari ini? Para pendengar Radio Cakrawala terkasih, hari ini bacaan pertama sangat menyentuh hati kita. Siapapun percaya bahwa Allah penuh kasih, Allah mencintai kita satu persatu. Allah mencintai saudara dan semua anggota keluarga. Di sana dikatakan atau dianalogikan bahwa cinta kasih Allah begitu luas, begitu tinggi dan dalam, begitu lebar. Allah menerima manusia lebih daripada apa yang dipikirkan manusia. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, saudari terkasih, kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang begitu penuh kasihnya atas hidup kita. Jika seorang ibu, seorang perempuan yang mengandung, melahirkan anak, lalu dia bisa melupakan, meninggalkan, bahkan kita tahu betapa banyak juga bayi-bayi yang digugurkan oleh ibunya, oleh mamanya sendiri, karena dia tidak mencintai anak itu, karena dia tidak mau menerima kehadiran anak itu di dalam rahimnya, di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan tetap menerima dan mencintai kita. Saudara, saya terkasih, di awal renungan ini saya mengajak Anda semua, mari kita menghargai anak-anak, bayi dalam kandungan. Karena semakin hari jutaan bayi digugurkan, termasuk di dalamnya mungkin dari saudara-saudari sendiri, anggota keluarga kita, entah itu keponakan siapapun. Mari kita doakan bayi-bayi yang tidak bersalah ini. Biarlah mereka menjadi malaikat-malaikat, pendoa-pendoa bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Mari saudara, kita hening sejenak berdoa bagi mereka. Bayi-bayi yang tidak dikendaki oleh orang tuanya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita semua di dalam hati punya kerinduan untuk mengalami cinta Allah. Kalau kita ingin mengalami cinta Allah, baiklah bahwa kita juga bisa berbagi cinta itu kepada sesama. Dalam bacaan pertama jelas sekali dikatakan
bahwa kasih setia Allah melebihi kasih setia seorang ibu kepada anaknya. Seorang anak bisa kehilangan kasih setia dari ibunya, dari mamanya, tetapi dia tidak akan pernah kehilangan kasih setia dari Allah sendiri. Mari saudara, pengalaman bangsa Israel, pengalaman umat Yehuda juga adalah pengalaman kita sendiri. Yehuda merasa bahwa Allah meninggalkan dia. Yehuda merasa bahwa Allah tidak lagi mencintai dia. Maka di sana dikatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Saudara, di dalam keadaan derita, di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan tidak berdaya, rapuh dan lemah, itulah ungkapan yang sering kita ucapkan. Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan membiarkan aku mengalami kesepian. Tuhan membiarkan aku mengalami kesendirian. Tuhan membiarkan aku berjalan dalam padang gurun yang menyesakkan. Saudara, saudari terkasih, benarkah Tuhan berbuat seperti itu? Bukankah kerap kali yang terjadi jalan hidup kita yang kita pilih sendiri? Tuhan memberikan pilihan atas hidup kita. Maka baiklah saudara, kita melihat bahwa dengan situasi itu, kasih setia Allah tidak pernah berubah. Yehuda, Israel, mengalami pemurnian lewat peristiwa semacam itu. Tuhan ingin agar bangsa ini sungguh-sungguh mengalami pembersihan diri yang total, sampai mereka bisa merasakan lagi dan bersyukur Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Indah saudara bacaan pertama ini. Singkat, hanya 2 ayat, tetapi maknanya sangat mendalam, karena ini berkaitan dengan hidup kita sehari-hari. Romo, memang bacaan di dalam perikop pagi hari ini cukup singkat ya Romo, tetapi mempunyai pemahaman yang cukup mendalam. Yang ingin saya tanyakan adalah begini Romo, tadi Romo mengatakan bahkan walaupun seorang ibu melupakan anaknya, Allah tidak akan melupakan kita ya Romo. Tetapi Romo, dalam perjalanan hidup saya pribadi kadang-kadang saya mengalami, atau juga mungkin para pendengar mengalami kegagalan. Sudah merencanakan demikian detailnya, ternyata gagal. Itu pasti akan dirasakan, aduh, ternyata Tuhan tidak bersama saya. Ternyata Tuhan tidak merestui apa yang saya usahakan. Dan ternyata Tuhan telah meninggalkan saya. Nah Romo, yang ingin saya tanyakan di sini adalah pada saat kita terpuruk berada di bawah, kita merasa, aduh Tuhan meninggalkan kita, meninggalkan saya. Bagaimanakah caranya kita bisa membalik pikiran ya Romo, supaya enggak loh, Tuhan tuh bersama dengan saya loh, sehingga kita masih punya semangat lagi Romo. Iya, Imeng, benar. Tadi Imeng katakan bahwa kita sudah merencanakan sesuatu jauh-jauh hari. Pada kenyataannya rencana itu berbalik, lalu menjadi tidak terrealisir, gagal, dan kita merasa bahwa Tuhan tidak setuju dengan rencana kita ini. Para pendengar Radio Cakrawala terkasih, apa yang disampaikan oleh Imeng itu terjadi pada Anda dan saya. Kita semua pernah mengalami itu. Jauh-jauh hari saya sudah pernah merencanakan sesuatu untuk melakukan kunjungan, untuk melakukan ini dan itu. Bukan hanya hitungan hari, tetapi hitungan bulan sudah saya rencanakan dengan baik. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Pada saat itu terjadi, saya berpikir, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tidak inginkah Engkau ingin bahwa aku bisa melakukan ini semua untuk umat-Mu, bukan untuk saya, untuk orang-orang yang Kau percayakan kepadaku. Pada saat itulah saya lalu merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Apakah memang itu sebuah perencanaan yang berasal dari Tuhan, yang Tuhan inginkan untuk saya jalani, ataukah semata-mata karena keinginan saya pribadi? Saudara, saya terkasih, rupanya di sini kita perlu menyelaraskan antara rencana kita, antara rencana saudara dan saya dengan rencana Tuhan sendiri. Pada saat itu, kalau ternyata tidak cocok, berarti ada yang kurang dengan diri kita. Mungkin kurang kita bawa di dalam doa. Mungkin kurang kita sosialisasikan kepada yang lain. Ya, ada begitu banyak kemungkinan membuat rencana itu tidak terjadi. Tetapi baiklah, pada saat itulah kita sesungguhnya dimurnikan.
kita dimurnikan, kita diajak kembali seperti bangsa ini tadi. Benarkah jalanmu sudah sesuai dengan jalan Tuhan? Jangan-jangan karena keinginan pribadi, keinginan kelompok. Ya Romo, dan kini kita masuk dalam bacaan kedua ya Romo. Kabar sukacita apa Romo yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita melalui surat kepada jemaat di Korintus? Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih para pendengar Oase Rohani Katolik, Radio Cakrawala. Pada bacaan kedua ini, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengajak bahwa kita semua adalah hamba-hamba Kristus, pengurus rahasia Allah. Kita semua diajak ambil bagian dalam penyelenggaraan ilahi, ambil bagian untuk karya-karya Allah, memelihara dunia ini, tempat tinggal kita. Mengapa sampai sedemikian kita diminta oleh Allah ikut memelihara dunia ini? Karena Allah percaya pada saudara semua, pada saya, pada kita, anak-anak Allah. Kita semua adalah putra-putri gereja yang diajak untuk menyelamatkan dunia, yang diajak untuk membagikan harta rohani Allah sendiri. Saudara, saudari terkasih, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama di dalam bimbingan Tuhan. Kita diajak untuk bersama-sama memperhatikan kehendak dan rencana Allah. Sekali lagi, kehendak dan rencana Allah, bukan kita sendiri. Nah, di dalam melaksanakan kehendak rencana Allah itu, tidak jarang kita berjumpa dengan pihak-pihak lain yang mungkin kurang selaras dengan kita, yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Tetapi sebagai hamba Kristus, baiklah kita belajar dari Kristus untuk tidak mudah menghakimi. Maka indah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang direncanakan dalam hati. Pada saat itulah tiap-tiap orang akan menerima puji-pujian Allah. Saudara, siapakah saya? Siapakah Anda semua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih? Siapakah kita sehingga dengan mudahnya kita memberikan penilaian, bahkan menghakimi sesama kita secara tidak adil? Ingat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, hakim kita cuma satu, yaitu Allah sendiri. Maka baiklah kita belajar rendah hati ketika kita diajak untuk mengurus rahasia-rahasia Allah. Kita diajak untuk membagikan harta rohani Allah, membuat kita harusnya makin rendah hati. Karena ketika kita mampu, ada orang lain yang lebih mampu daripada kita. Romo, saya tertarik dengan ayat 3 ya Romo, dari perikop ini akan saya bacakan Romo. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Romo, ketika saya membaca ayat ini yang saya rasakan adalah bahwa Rasul Paulus itu rupanya tidak peduli dengan penilaian orang yang menggunakan ukuran dunia ya Romo. Betul. Tetapi menurut Rasul Paulus yang penting adalah penilaian Allah, karena Allah mengetahui setiap hati kita. Nah Romo, yang saya ingin tanyakan adalah kalau kita memang benar-benar mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, seolah-olah kita nggak mau peduli lagi dengan apa pikiran orang. Ini saya kaitkan dengan kalau kita ke gereja ya Romo. Yeah. Saya nggak peduli dengan pikiran orang. Saya mau pakai baju lengan pendek, lengan panjang, tidak akan mengganggu. Jadi seolah-olah kita tidak memperhatikan aturan-aturan yang ada di sekitar kita, begitu Romo. Nah, ini bagaimanakah Romo sebagai iman Katolik supaya kita tidak salah menangkap dari ayat ini Romo? Baik, Imeng dan Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita meletakkan masing-masing pada konteksnya, ya. Bahwa di sini Paulus dia mewartakan, dia membagikan firman Allah kepada setiap orang. Bahwa orang ingin menghalangi dia, orang menghakimi dia, dia tidak peduli, dia tahu, dia ingin agar setiap orang mengalami keselamatan. Setiap orang menerima harta rohani dari Allah sendiri. Itu kan dalam konteks bahwa kita mewartakan sabda. Tetapi kalau kita ke gereja, ya tentu saja kita ini kan makhluk sosial yang punya etika dan etiket. Di mana kita berada, mari kita menggunakan
Pakaian, tadi kan Imeng tentang pakaian ya, pakaian yang cocok. Kalau kita pergi ke pesta, biasanya kan kita saudara-saudari sudah mulai bingung, pakaiannya apa ya? Wah, yang ini sudah dipakai kemarin. Undangannya 3 bulan yang akan datang, Romo sudah Iya. belanja sekarang, Romo. Betul, bisa jadi seperti itu. Mungkin dalam 1 tahun ada 5 undangan sudah bingung. Wah, pakaian ini sudah dipakai tahun lalu, nanti ketemu lagi. Wah, masa pakai ini lagi, pakai ini lagi. Ya. Kalau pergi ke pesta saja kita bisa menyediakan yang terbaik. Demikian pula jika kita ke gereja menghadap Allah loh ini. Menghadap Allah, tentulah pakaian kita yang lebih baik. Kita perlu mendengarkan suara kanan kiri. Jangan sampai pakaian adiknya kita pakai gitu. Maksudnya apa, Romo? Pakaian adik kita pakai kan nggak cukup, Romo. Nah itu dia, karena nggak cukup. Jangan sampai ini karena pakai pakaian adiknya, atau karena memang dia pakai yang mini-mini ya repot. Ya akhirnya kelihatan lah. Ya entah pakai celana pendek, entah pakai pakaian yang kurang layak, sehingga tidak membawa teman-teman tetangga sekitar di dalam gereja untuk berdoa, tetapi malah memandangi dia. Ini kan tidak membantu orang juga berdoa dengan baik. Lantas jangan berpikir, salah lu kenapa nggak doa? Ya nggak bisa juga. Kita makhluk sosial, makhluk beretika dan beretiket. Mari kita sadari bersama-sama, mau menghadap Allah dengan cara yang baik. Romo, kalau begitu saya boleh mengambil sedikit kesimpulan bahwa ketika kita mewartakan kabar sukacita, sebaiknya kita meniru teladan dari Rasul Paulus ini ya, Romo. Tetap berani, tidak memperdulikan apa penilaian orang, karena kita tahu bahwa yang kita wartakan adalah kabar sukacita dan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita ke gereja, kita harus mengikuti aturan sosial, begitu ya, Romo ya? Dimanapun ada aturan sosial, mengikuti serah terima jabatan di sebuah kantor kan jelas dress code-nya apa. Ya kita gunakan itu. Tidak lantas kita pakai cara yang lain. Orang akan berpikir, ada yang salah kostum datang ke sini. Ya Romo, dan sebelum saya lanjutkan dengan warta gembira dari bacaan Injil, saya ingin mengajak para pendengar yang terkasih untuk berdoa dulu, Romo. Karena saya sangat percaya dan yakin melalui doa kita akan selalu bersama dengan Allah ya, Romo. Dan Allah tidak akan meninggalkan kita dan kita juga tidak akan merasa ditinggalkan. Benar ya, Romo ya? Ya, dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan kita akan berdoa doa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Pendengar yang terkasih, hari ini 2 Maret Gereja Katolik memperingati Santa Agnes dari Bohemia. Putri Agnes lahir pada tahun 1205. Ia adalah putri Raja Ottokar dari Bohemia. Pada usia 3 tahun, ia dijodohkan dengan bangsawan bernama Boleslaus. Namun kemudian Boleslaus meninggal dan ketika Agnes berusia 9 tahun, ia dijodohkan dengan putra Kaisar Frederick II, Henry. Namun Agnes diam-diam berjanji untuk hidup bagi Allah. Ia ingin menjadi seorang biarawati. Jadi, ketika Henry tidak peduli dengan rencana pernikahan itu dan justru menikahi seorang putri dari Austria, Agnes malah merasa senang. Namun kemudian saudara laki-laki Agnes berniat menikahkannya dengan Frederick dan pada tahun 1235 rencana pernikahan itu pun mulai disusun. Agnes meminta pertolongan Paus Gregorius ke-9 dengan mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang biarawati. Paus pun menguruskan hal itu untuknya dan ia terbebas dari rencana pernikahan itu. Tahun berikutnya, Agnes membangun sebuah biara di Praha. Santa Clara dari Assisi mengirimkan 5 biarawatinya tinggal di biara itu dan Agnes bergabung dengan mereka. Ia kemudian menjadi kepala biara dan menjalani hidup yang sederhana, miskin dan ramah kepada kaum miskin. Ia meninggal pada tanggal 2 Maret 1282 dan diangkat menjadi santa pada tahun 1989. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 2 Maret Gereja Katolik memperingati Santa Agnes dari Bohemia. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala. Selamat pagi untuk para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah menyimak Oase Rohani Katolik untuk edisi di hari ini, Minggu 2 Maret 2014, yang merupakan hari Minggu di Pekan Biasa yang ke-8. Dan Anda masih ditemani bersama Romo Albertus Medianto Okarem dan saya Melania Imeng. Pendengar yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman Katolik Anda dapat menanyakan melalui SMS di 927-65555 atau Anda juga bisa men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui alamat email kami di Dan Anda juga dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Dan kini kita akan lanjutkan kembali perbincangan rohani kita di pagi hari ini. Namun sebelum saya menanyakan kabar sukacita dari bacaan Injil, mungkin Romo bisalah untuk sedikit memberikan kabar sukacita dari bacaan kedua tadi ya Romo. Tadi belum nyata banget Romo kabar sukacita dari bacaan kedua. Silakan Romo. Selamat pagi Bapak Ibu, para saudara-saudari terkasih, pendengar tercinta Oase Rohani Katolik Radio Cakrawala. Saya berharap pada hari ini, Minggu pagi ini, Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Karena kita memasuki bulan baru, awal bulan yang penuh harapan. Ada banyak rencana yang kita buat pada bulan ini. Semoga Anda bisa mewujudkannya sepanjang bulan ini bersama keluarga. Para pendengar yang terkasih dan juga Imeng, dalam bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan pertama, kita melihat, kita mendengar bagaimana kasih setia, kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu. Ada begitu banyak ibu yang mungkin tidak bisa menerima kehadiran anak dalam kandungannya, sehingga mereka mungkin menggugurkan atau menitipkannya di panti-panti asuhan. Mari kita doakan untuk mereka, supaya anak-anak ini sungguh menjadi malaikat-malaikat kecil, menjadi pendoa-pendoa kita yang masih bersiarah berjuang di dunia ini. Kasih setia Allah
menyertai kita dimanapun kita berada. Di dalam segala kelemahan, dalam segala kerapuhan dan ketidakberdayaan kita, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau dimurnikan, kita mau dipulihkan, kita mau disembuhkan oleh Allah sendiri lewat jalan-jalan yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara saya terkasih, pengalaman Yehuda adalah pengalaman kita. Pengalaman Israel, bangsa terpilih, adalah juga pengalaman kita masing-masing dari zaman ke zaman. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan mau memurnikan kita sampai kita melihat Allah lah yang sungguh menjaga, melindungi, dan memberikan jaminan kepastian atas hidup kita. Dalam bacaan kedua, kita mendengar dan diingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Kita diajak untuk menjadi pengurus rahasia Allah. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang membagikan harta rohani Allah, agar kita tidak lengah, agar kita tidak patah semangat ketika ada orang menghakimi, ketika ada orang yang mungkin mau menghambat tugas kita. Kita dipanggil untuk mengikuti rencana dan kehendak Allah, bekerja sama memelihara dunia ini menjadi lebih baik, sehingga layak untuk didiami. Baik bumi ini layak, namun lebih dari itu, manusianya, kitanya adalah orang-orang yang layak bagi bumi dan Allah sendiri. Ya Romo, dan kini kita akan masuk dalam bacaan Injil ya Romo. Kabar sukacita apa Romo yang hendak disampaikan oleh Santo Matius dalam bacaannya untuk kita di pagi hari ini? Ya, bacaan hari ini indah saudara. Dua hal Tuhan inginkan bagi kita untuk renungkan lebih dalam. Pertama, bahwa kita hendaknya memilih satu dari sekian banyak pilihan kita. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kita tidak mungkin mengabdi Mammon dan Allah sekaligus. Hanya ada satu kemungkinan, atau Mammon atau Allah, bukan dua-duanya. Karena ketika kita memilih kedua-duanya, maka yang terjadi kita tidak bisa secara total untuk melayaninya. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya agar manusia memilih sesuatu. Tuhan Yesus mengajak kita, menyadarkan kita bahwa tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan, Mammon dan Allah sekaligus. Manusia akan berat sebelah mementingkan yang satu daripada yang lain. Ketika kita manusia memilih Allah, ia berani menyerahkan diri secara total untuk percaya pada penyelenggaraan ilahi daripada sekedar percaya kepada Mammon. Saudara-saudari terkasih, Mammon memang bukan segala-galanya. Walaupun orang hidup butuh Mammon, butuh uang, butuh dana itu sendiri. Ingat saudara, Mammon tidak akan pernah bisa menggantikan cinta kasih Allah. Mammon tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka-luka karena pengalaman buruk ataupun kekhawatiran akan masa yang akan datang. Mencintai Allah secara utuh, secara perlahan, berani pula melepaskan segala sesuatu yang kita genggam erat selama ini. Tanpa sadar, kerap kali dalam hidup kita ini, kita tidak berani mandiri atas diri sendiri. Kita kerap bergantung pada orang-orang atau pada barang-barang material yang seakan-akan siap dan bisa menggantikan sikap percaya kita kepada Allah. Itu yang pertama yang bisa kita renungkan. Kepada siapa sesungguhnya kita bergantung? Siapa yang kita pilih untuk menjadi tempat gantungan hidup kita? Itu Imeng dan saudara-saudari terkasih yang bisa kita renungkan pertama dalam bacaan Injil hari ini. Romo, saya tertarik sekali ketika Romo mengatakan bahwa Allah senantiasa memberikan pilihan kepada manusia untuk memilih hidup ya Romo. Dan di sini dalam bacaan Injil di pagi hari ini dikatakan bahwa tidak bisalah kita hidup bersama dengan berdampingan dengan Allah dan Mammon. Kita harus memilih salah satu, Allah atau Mammon. Dan memang di pagi hari ini kita diingatkan untuk senantiasa memilih
tujuan hidup kita, pilihan hidup kita kepada Allah. Tetapi Romo, kadang-kadang saya tuh masih milih loh Romo, aduh saya mau milih dengan mamon. Nah ini bagaimana ya Romo? Ya, itu unsur kodrati manusiawi. Tidak bisa dipungkiri kita semua punya itu. Mengapa itu muncul? Karena tidak jarang ada rasa cemas, rasa gelisah, rasa khawatir dalam diri kita. Lebih lanjut Yesus katakan di sana kan jelas, besok saya mau makan apa ya? Asal jangan ngomong, besok siapa yang saya makan ya? Besok saya pakai pakaian apa? Besok saya minum apa? Anak saya bisa sekolah di mana? Ya. Bagaimana orang tua saya sakit, butuh ke rumah sakit, butuh perawatan khusus. Para saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengingatkan kita, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Makanan dan minuman serta pakaian adalah kebutuhan dasariah manusia untuk mempertahankan hidupnya, menjaga kelestarian keluarga dan keturunannya. Bila kita renungkan lebih dalam lagi, sesungguhnya berapa banyak sebenarnya yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup keluarga. Rasa enak dan nikmat dari makan, minum, tak jarang hanya sampai di tenggorokan. Selebihnya, kita tidak bisa merasakannya lagi. Lantas kita menjadi begitu khawatir akan banyak hal yang belum terjadi. Bukankah dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kami makanan secukupnya untuk hari ini. Berilah kami rejeki pada hari ini. Mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita supaya memberi rejeki, memberi makan hanya untuk hari ini? Apakah Tuhan tidak mengajak kita memikirkan masa depan kita, merencanakan masa depan kita? Saudara, Tuhan tahu bahwa kita semua punya rencana akan masa depan. Tetapi Tuhan lebih ingin agar manusia selalu berpikir tentang Dia. Manusia selalu dekat dengan Dia dari hari ke hari. Manusia mau bergantung kepada Dia setiap hari. Karena kalau Tuhan menyediakan waktu begitu panjang, makanan ini cukup sebulan. Lalu nanti kita tidak lagi berpikir akan Tuhan, karena semua sudah tersedia. Tuhan ingin agar kita bergantung penuh pada Dia. Dan makanan sehari yang cukup untuk sehari mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi kepada orang lain. Tidak memikirkan diri sendiri tentang makanan, minuman, dan pakaian untuk diri kita. Tetapi ada orang lain yang butuh. Bahwa mereka butuh, kita jangan serakah mengambil semuanya untuk diri kita. Kita beli, kita makan minum secukupnya, dan biarkan orang lain juga bisa membeli untuk makan minum dia pada hari itu. Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Selebihnya, biarkanlah Tuhan yang akan mengatur hidup kita. Di sana Yesus mengajak kita untuk lebih percaya kepada Allah Bapa dalam kepasrahan seorang anak. Dialah Bapa yang memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan anak-anaknya. Seperti juga yang kita baca dalam bacaan pertama dari nubuat Nabi Yesaya. Begitu mencintainya Allah atas kita, tidak pernah Dia meninggalkan kita, seperti seorang ibu yang mungkin bisa melupakan anak-anaknya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan, bahkan tidak pernah membiarkan kita sampai kita kelaparan. Dia menjaga kita dan memberi makanan yang secukupnya bagi kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara, saudari terkasih, di sanalah kita diajak untuk melihat kebutuhan orang lain juga. Untuk melayani orang lain. Bukan hanya melayani diri kita atau melayani anggota keluarga kita. Romo, apakah ini berarti kekhawatiran ya Romo? Kan saya khawatir nih Romo, waduh kalau nggak berpegang pada mamon nanti bagaimana begitu ya Romo ya? Apakah kekhawatiran mengenai kebutuhan hidup duniawi ini merupakan gejala atau tanda bahwa iman saya kurang bulat Romo? Ya, baik Imeng dan para saudara, dunia kita sekarang ini semua serba ekonomis.
Orang berlomba-lomba menata keuangan keluarganya. Ada perencana keuangan, ada perencana masa depan, ada perencanaan pendidikan, dan macam-macam. Apakah itu tidak baik? Baik saudara, supaya kita bisa mengatur, mensyukuri, berterima kasih atas rahmat yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kalau kita tidak mengatur, tidak merencanakan hidup kita dengan baik, itu artinya kita menyia-nyiakan kasih karunia rahmat dari Tuhan. Nah, kalau kita bisa merencanakan dengan baik, itu artinya kita bersyukur, berterima kasih. Namun lebih dalam, jangan sampai karena kita bisa menata, mengatur, merencanakan masa depan kita, lalu kita lupa bahwa kemampuan kita untuk bisa merencanakan adalah berkat karunia dari Allah sendiri. Allah memberikan itu kemampuan yang baik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak ingin bahwa hidup kita tidak memiliki makna yang berarti bagi hidup kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat dan merenungkan lebih dalam lagi. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara-saudari terkasih, semakin kita menggunakan akal budi dan kemampuan diri sendiri, segalanya kerap terasa kurang dan membuat kita semakin cemas, semakin gelisah dan khawatir akan masa depan. Kita berusaha bekerja semampunya, apa yang bisa kita buat dan kita lakukan. Selebihnya, Allah lah yang akan melindungi, menjaga, dan mengatur kita. Bekerja sama dengan Allah untuk memelihara alam semesta supaya menjadi layak huni. Dan Yesus dalam teks terakhir berkata, "Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Dengarkanlah Tuhan yang berbicara lewat alam semesta, lewat saudara-saudari kita, lewat firman kitab suci yang kita baca setiap hari. Dia pasti berbicara banyak. Carilah dahulu Allah dan kerajaannya. Di mana itu kita cari? Pertama-tama, kerajaan Allah kita temukan, kita cari di dalam keluarga kita masing-masing. Bukan di luar saudara, tetapi di dalam keluarga kita. Itulah tempat pertama dan utama kita menemukan dan mewujudkan kerajaan Allah. Amin. Amin. Romo, apakah ini berarti, kan gini nih Romo, kok zaman sekarang ini saya aja bawa handphonenya yang satu buat di rumah, yang satu buat ini. Kadang-kadang suka ketinggalan Romo. Wah, itu khawatirnya, takutnya setengah mati Romo. Apakah ini berarti saya sudah menghambakan kepada Mamon Romo? Dan apakah ini berarti ketika saya menyadari handphone saya ketinggalan, ya sudahlah saya menyerahkan kepada Allah supaya Allah yang membantu mengatur hidup saya hari ini tidak tergantung pada handphone, begitu Romo? Ya, betul juga. Di zaman ini semakin banyak orang terlekat atau mengalami kelekatan dengan barang-barang. Kalau tidak bawa handphonenya, tidak bawa gadgetnya, ya, tidak bawa tab atau tidak bawa apapun, serasa surga ketinggalan di rumah, Romo. Ada yang hilang dalam dirinya. Karena apa? Orang meletakkan hidupnya pada barang-barang itu. Seakan-akan itu yang utama, seakan-akan itulah yang menunjukkan eksistensi jati diri dia. Padahal jati diri dia tidak terletak pada barang-barang itu. Saudara, saya terkasih, mari kita masing-masing bertanya, beranikah kita menjadi orang yang lepas, kosong, kosong, dan kosong? Kalau seandainya barang-barang itu rusak, kalau seandainya barang-barang itu tertinggal di rumah kita, atau bahkan mungkin kalau itu kecurian, kita belajar lepas, membiarkan Tuhan bekerja. Bukan hanya saudara, saya pun juga pernah beberapa kali mengalami itu ketinggalan. Wah, padahal semua ada di sana yang harus siapa. Ya sudah Tuhan, saya serahkan semua yang terjadi ya terjadi. Ada orang mau kontak, ada orang mau menghubungi, ya pasti akan saya jawab kemudian setelah saya sampai ke rumah kembali. Belajar sungguh menjadi kosong,
lepas bebas. Ya Romo, kita masih tersisa beberapa menit ke muka. Saya mohon Romo untuk mengulang sedikit kabar sukacita dari 3 bacaan yang telah kita dengar. Karena mungkin ada para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, hanya dengar ceritanya Imeng kehilangan handphone, Romo. Ya baik Bapak Ibu sudah terkasih, saya mau merangkum ketiga bacaan hari ini. Pertama-tama kita semua adalah anak-anak Allah, putra-putri gereja yang mendapat kepercayaan untuk membagikan harta rohani. Kita adalah pewaris-pewaris Allah dan pengurus-pengurus rahasia Allah. Kita dipanggil untuk membagikan sabda kekuatan Tuhan kepada setiap orang. Kita jangan lengah, kita jangan patah semangat jika ada orang lain yang mungkin menghambat kita, mungkin mempertanyakan peran kita dan tugas fungsi kita. Sadarlah bahwa Allah tetap menyertai kita. Jangan khawatir kalau ada orang lain mungkin mempertanyakan. Jangan cemas dan gelisah karena apa kata orang. Yakinlah Allah tetap mencintai saudara. Asalkan Anda, kita semua jalan pada jalan yang ditentukan oleh Allah. Pada jalan yang benar, bukan jalan yang kita cari, tetapi jalan yang Allah tentukan untuk kita. Karena jalan yang dilewati oleh orang lain belum tentu jalan yang Allah pilihkan untuk kita. Karena jalan yang Allah tentukan dan pilihkan untuk kita, sudah pasti Allah akan melindungi dan memberikan jaminan sampai pada akhirnya. Wah, Romo, ini berarti sebagai gambar Allah dan sebagai anak Allah, bila kita menghidupi hidup ini dengan cinta kasih Allah, maka pasti semuanya akan beres. Begitu ya Romo ya? Ya, lebih begitu. Ya, dan para pendengar yang terkasih, rupanya uraian dari Romo Medi di pagi hari ini harus mengakhiri perbincangan rohani kita di hari Minggu tanggal 2 Maret 2014. Besar harapan saya Romo Medi dapat kembali mengisi oase rohani Katolik di lain waktu. Dan para pendengar yang terkasih, akhir kata saya Melania Imeng bersama Romo Albertus Medianto Okarem mohon pamit dari ruang dengar Anda semua. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kini kita akan mohon berkat Allah melalui Romo Medi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat ke gereja bersama keluarga terkasih. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih senantiasa mendampingi saudara beserta anggota keluarga bersama dengan pekerjaan, pelayanan, dan doa-doa saudara dengan berkat dan kasih Allah yang melimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.